Halo teman-teman Seeker, welcome to Rabu Misteri. Di episode kali ini, gue mau bawain kisah misteri tentang penghilangan nyawa seorang wanita yang kasusnya itu baru terungkap 44 tahun kemudian. Kenapa bisa kayak gini? Karena pada saat kejadian, teknologi forensik polisi itu belum kayak sekarang. Jadi cuma menggunakan tes sidik jari dan poligraf. Nah, yang lucunya, di kasus misteri ini tuh melibatkan seorang pembunuh berantai dengan julukan Son of Sam. Nah, gimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak. Jadi gue mulai dari latar belakang dulu nih. Ada seorang laki-laki yang bernama Bruce Perry dan seorang wanita yang bernama Arliss Perry. Mereka berdua ini udah menjalin hubungan dari mereka di jenjang SMA. Dan background mereka berdua itu berasal dari keluarga yang sangat religius. Nah, ini dicatat ya guys, karena ini akan berhubungan sama kisah yang akan gue bawain. Mereka berdua ini berasal dari kota Bismarck, sebuah kota yang terletak di Amerika. Walaupun mereka cocok sebagai sepasang kekasih, tapi Arliss dan Bruce ini punya sifat yang berbeda guys. Kalau Bruce itu dia orangnya pinter bergaul dan populer. Kalau Arliss itu orangnya sedikit tertutup. Setelah tamat SMA, Bruce ini melanjutkan kuliahnya ke Stanford University yang ada di California. Saking pinternya Bruce ini, ia masuk jurusan kedokteran. Sedangkan Arliss, dia tetap di Bismarck. Kenapa? Karena Arliss ini setelah tamat SMA, dia itu malah kerja sama papahnya Bruce yang merupakan seorang dokter gigi. Arliss ini bekerja sebagai admin. Karena si Bruce ini harus pindah ke California, ya iyalah ya guys ya, karena kan kuliahnya di Stanford University. Kalau Arliss kan dia tetap harus di Bismarck nih, karena kerja. Akhirnya terpaksalah mereka LDR-an. Awalnya sih semua oke, baik-baik aja, komunikasi lancar, mereka bisa teleponan, bertukar pesan, pokoknya aman deh. Tapi yang namanya LDR, pejuang LDR pasti tahu, namanya hubungan LDR itu pasti ujung-ujungnya capek. Nah, akhirnya di bulan Mei 1978, Bruce ini memutuskan untuk melamar Arliss. Ingat ya, tadi kan gue udah bilang, mereka tuh backgroundnya keluarga yang religius gitu. Jadi mereka nggak mau kumpul kebo. Nah, karena akhirnya Bruce sudah melamar Arliss, mereka akhirnya tuh resmi menikah. Ketika mereka sudah menikah, tentu aja Arliss akhirnya pindah nih guys dari Bismarck ke Stanford. Sampai akhirnya pada hari Jumat, yaitu di tanggal 11 Oktober 1974, Arliss ini bilang ke Bruce kalau dia tuh, sayang aku bosen nih. Jadi aku mau jalan-jalan deh di sekitaran kampus. Terus si Bruce lihat jam dong guys. Kata dia, lah sayang ini udah jam setengah 12 malam. Bahaya loh kalau malam-malam ini. Ya udahlah aku ikut kamu aja. Akhirnya mereka berdua tuh jalan-jalan tuh guys di sekitaran kampus. Nah, nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba mereka tuh berdebat dan berantem di tengah jalan. Nah, karena si Arliss ini udah kesel banget, akhirnya dia bilang sama si Bruce, udahlah Bruce, kamu pulang aja ke apartemen. Aku mau menenangkan diri dulu di gereja yang ada di Stanford. Ya namanya cowok digituin, akhirnya Bruce ngerasa, ya udahlah, kamu nenangin diri dulu aja, aku pulang ke apartemen ya, nanti aku tunggu kamu. Nah, singkat cerita guys, Bruce kan akhirnya balik nih ke apartemennya. Tapi dia tungguin tuh Arliss, sejam kemudian kok gak balik-balik ini istrinya kan. Akhirnya dia memutuskan tuh di jam 1 malam, dia balik lagi ke gereja tersebut. Dia cari-cari tuh si Arliss kan di sekitaran gereja. Nah kan soalnya Bruce inget ya, ini si Arliss ini kan gak punya temen nih guys. Jadi dia tuh kemana gitu, dan gak ada temen juga yang bisa dihubungin kan. Akhirnya Bruce tuh ketok-ketok, Arliss, Arliss. Nah, kenapa dia ketok-ketok? Karena gerejanya ini udah terkunci guys, dan gak ada jawaban di dalam gereja tersebut. Makin paniklah si Bruce. Akhirnya di jam 2 malam, dia menelpon polisi. Halo Pak, ini mohon maaf nih, istri saya hilang di gereja yang ada di Stanford. Nah, jam 3-nya akhirnya polisi datang guys ke gereja tersebut. Sama, karena namanya gerejanya udah dikunci, polisi pun juga gedor-gedor. Setelah 1 jaman lah ya, polisi gedor-gedor gereja dan mencari-cari di sekitar gereja, tapi tidak mendapatkan hasil apapun, jadi si Arlissnya juga nggak ketemu. Yang namanya udah subuh gitu kan capek juga ya guys. Akhirnya polisi bilang nih ke si Bruce, katanya, udah deh Bruce, kamu pulang dulu. Nanti kalau misalnya dalam 1 kali 24 jam si Arliss ini masih belum pulang, kamu balik lagi deh lapor. Nah ya udah kan, akhirnya si Bruce pulang ke apartemen, polisi juga balik nih guys ke kantor polisi. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian, yaitu tepatnya di jam 5.45, polisi mendapatkan sebuah telepon.
Nah, ternyata telepon ini dari pihak keamanannya gereja di Stanford. Nah, si pihak keamanan ini melaporkan bahwa ditemukan jasad seorang wanita di dalam gereja. Karena laporan ini, tentu aja polisi langsung bergegas nih guys ke gereja. Dan bener aja guys, polisi tuh langsung yakin kalau ini adalah istrinya si Bruce. Dan tanpa berlama-lama, TKP langsung diinvestigasi. Dan ketika ditemukan oleh polisi ini guys, jujur aja kondisi Arliss itu udah sangat mengenaskan. Jadi posisi jasadnya itu terlentang dengan keadaan tangan kayak gini dan ada pemecah es di kepalanya. Selain itu juga ditemukan bekas sperma di samping jasadnya Arliss. Jadi kondisinya itu juga dari pinggang ke bawah udah nggak mengenakan busana guys. Nggak sampai di situ aja, di V-nya polisi juga menemukan ada lilin sepanjang 60 cm. Dan untungnya pada saat itu polisi berhasil menemukan sidik jari. Dan termasuk sperma yang ditemukan oleh polisi itu kan mau dipakai guys sebagai barang bukti. Cuma sayangnya teknologi pada saat itu nggak bisa mendeteksi DNA yang ada di sperma tersebut. Tapi namanya barang bukti, tetaplah si sperma ini disimpan oleh polisi. Akhirnya, setelah menginvestigasi tempat tersebut, polisi akhirnya menemukan fakta menarik lainnya, yaitu bahwa tidak adanya perlawanan dari Arliss. Jadi polisi menduga kalau Arliss ini diserang secara tiba-tiba sampai dia kaget dan akhirnya setelah hasil temuan ini, polisi akhirnya mendatangi si Bruce. Dan ketika polisi mendatangi si Bruce, polisi melihat tangan kanannya Bruce itu ada noda darah guys. Otomatis melihat hal ini polisi langsung curiga dan polisi langsung nanyain si Bruce, Bruce, itu apa yang ada di tangan kamu? Darah siapa itu? Lalu Bruce bilang, oh iya pak, ini saya stres karena istri saya belum pulang-pulang dari semalam. Ya kalau saya stres, saya itu pasti mimisan pak, ini darah mimisan saya. Tapi tetap dong guys, namanya ada temuan darah, polisi jadinya curiga dan akhirnya Bruce pun dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, polisi langsung bilang, Bruce udahlah kamu ngaku aja. Kemarin kan kata kamu berantem tuh sama istri kamu, pasti kamu emosi kan, terus kamu pukul tuh kepala istri kamu sama pemecah es dan kamu bunuh dia kan. Nah si Bruce yang ngerasa dia nggak bersalah, otomatis guys dia juga ngamuk ke polisi. Bapak nih yang bener aja, orang saya nyari istri saya, kok bisa-bisanya bapak nuduh saya? Nah akhirnya singkat cerita guys, daripada berdebat nggak ada ujung, akhirnya polisi mengetes sidik jarinya Bruce dan menggunakan tes poligraf untuk mendeteksi kebohongan. Dari hasil tes poligraf dan sidik jarinya Bruce ini ternyata terbukti guys kalau Bruce itu nggak bersalah. Akhirnya polisi melepaskan Bruce sebagai tersangka. Karena Bruce ini udah terbukti nih guys nggak bersalah, jadi polisi move on. Move onnya ini ke keterangan saksi, yaitu satpam kampus yang bernama Stephen Crawford. Di Stephen ini ditanyain kan, kamu kan yang pertama kali lapor, kamu juga yang seharusnya menutup gereja. Nah, sebenarnya pada saat kejadian itu seperti apa? Stephen ini akhirnya cerita, gini pak, sebenarnya gereja itu harusnya ditutup pada jam 12 malam. Tapi pada malam itu, saya ini lagi telat. Jadi sekitar jam 12:10 lah saya baru nutup gereja. Tapi sebelum ditutup pun, saya tuh sempat manggil-manggil kok, ada orang nggak? Tapi karena nggak ada jawaban, ya saya tutup pak akhirnya pintu gerejanya. Akhirnya polisi tuh nanya lagi, nah setelah itu kamu ada di mana dan kamu lagi apa? Stephen pun menjawab, ya sama pak, kayak hari-hari biasanya. Saya tuh muter keliling kampus, ngecek keadaan sekitar, aman nggak, baik-baik aja nggak. Nah sampai waktu shift saya mau selesai, yaitu di jam 5.40 pagi, saya tuh mau buka kembali pintu gereja. Kok aneh, pintunya saya lihat udah terbuka. Nah ketika saya lihat ke dalam, ternyata ada jasad si Arliss ini. Kesaksian Stephen ini memang sejalan guys dengan temuannya polisi, karena pada saat polisi mendatangi gereja itu memang mereka melihat kalau gagang pintu gereja ini udah dirusak, jadi ada bukti pembobolan. Tapi namanya polisi tuh gak gampang percaya dong sama kesaksian seseorang. Stephen ini tetap dites untuk sidik jari dan poligraf, dan lagi-lagi lolos guys.
Akibat hal ini, polisi merasa mentok dan akhirnya meminta bantuan FBI. Dan ketika FBI membuat profil pelaku ini, FBI itu bilang sama polisi kalau pelakunya itu sepertinya seseorang yang suka menyendiri dan mempunyai latar belakang militer. Selain itu, usianya itu sekitar 20-30 tahun. Akhirnya based on ini, polisi menyelidikilah siapa nih kira-kira yang cocok dengan profiling pelaku ini. Di saat polisi lagi nyari-nyari based on FBI profiler ini, muncul lagi nih guys, ada satu orang saksi yang bilang kalau dia melihat Arlis masuk ke gereja dengan seseorang yang rambutnya pirang. Nah, karena tiba-tiba muncul si saksi ini, polisi akhirnya nyusun kronologi ulang. Jadi polisi mikir, oke, kata Steven itu kan dia kunci gereja di jam 12:10. Sedangkan waktu kematiannya Arlis ini diduga itu di jam 12:15 sampai jam 12:30. Nah, si polisi mikir, berarti waktu polisi itu gedor-gedor pintu gereja, Arlis dan pelaku itu masih ada di dalam, guys. Dan kemungkinan pintu gereja ini dibobol itu di sekitar jam 4 sampai jam 5:30 pagi, guys. Dengan berbekal keterangan saksi yang baru ini, akhirnya polisi nyari lah ya tuh, mana ini si rambut pirang yang kira-kira sesuai ciri-cirinya dengan profiling dari FBI dan keterangan si saksi. Tapi setelah dicari-cari, itu nggak ketemu guys. Dan kabarnya udah 100 orang lebih yang berambut pirang itu dites untuk sidik jari dan poligraf dan tidak ditemukan satupun pelakunya. Oleh karena itu, kasus ini tuh kayak didiemin gitu guys, karena bisa dibilang kasus ini mentok. Sampai akhirnya 44 tahun kemudian, oke guys, gimana? Udah bisa nebak belum pelakunya siapa? Oke, gue lanjut cerita ya. Jadi, tubuh si Arlis ini akhirnya dikuburkan di kota kelahirannya, yaitu di Bismarck. Dan setahun kemudian, yang anehnya guys, bisa-bisanya batu nisannya Arlis ini hilang. Coba kalian pikir, emang ada gitu manusia normal yang mengoleksi batu nisan? Nah, akibat hal ini, polisi akhirnya mikir, wah ini pasti pelakunya nih. Karena nggak mungkin kan kalau orang normal ngoleksi batu nisan, apalagi di sana itu kuburan lainnya tuh aman, jadi cuma batu nisannya si Arlis aja yang hilang. Dan polisi menduga ini pasti tingkah pelakunya dan batu nisannya ini dijadikan sebagai kayak trofi atau piala gitu, atau pengingat kalau dia tuh pernah membunuh si Arlis. Dikarenakan hal ini, jadi banyak banget teori yang berkembang dengan liar. Salah satu teorinya nih guys, banyak yang bilang kalau misalnya pelakunya ini kayaknya berasal dari Bismarck. Dan ketika Arlis pindah ke Stanford, pelakunya ini tuh ngikutin gitu, membuntuti Arlis secara diam-diam. Ketika dia buntutin, Arlis kan akhirnya sendirian tuh di gereja pada saat itu. Nah, dia nyamperin Arlis lah. Dan seperti cerita gue tadi, Arlis ini kan orangnya tertutup ya, sampai dia nggak punya teman kan di Stanford. Mungkin dia merasa familiar nih sama orang ini, jadi dia welcoming gitu kan, sampai dia lengah dan akhirnya orang ini membunbunnya. Tapi balik lagi ya guys, itu semua hanya teori yang berkembang. Sampai akhirnya pada tahun 1978, ada seorang pembunuh berantai yang bernama David Berkowitz dengan julukan Son of Sam, dan ini buat sekedar informasi aja sih. Si pembunuh berantai ini tuh sangat terkenal lah si Son of Sam ini. Dan ceritanya itu sering banget dibuat di film-film juga. Nah, si pembunuh berantai ini mengirim surat ke keluarganya Arlis dan menyatakan bahwa Arlis ini bukan sepertinya sih, kayak dia yakin gitu. Kalau Arlis ini itu menjadi korban persembahan dari sebuah sekte sesat. Dan menurut informasi dari David ini, sekte sesat ini tuh skalanya udah nasional gitu. Tapi namanya David ini adalah seorang pembunuh berantai dan dia tuh lagi di penjara pada saat itu. Otomatis surat ini tuh nggak digubris gitu kan sama keluarganya si Arlis. Sampai-sampai akhirnya setahun kemudian David ini mengirim surat lagi guys. Tapi kali ini bukan ke keluarganya Arlis. Ia mengirimkan surat ini ke kepolisian yang menangani kasus Arlis. Isi surat ini menyatakan bahwa Arlis ini memang udah diincar guys, dan dia itu diikuti sampai ke Stanford, California untuk
habisi nyawanya. Nah, based on keterangan ini, polisi kayak curiga kan. Akhirnya polisi mengirim salah satu anggotanya ke tempat David di penjara. Nah, setelah polisi nyampe di sana, seperti yang udah kita duga guys, 10 menit berlalu David ini malah ngomong gak jelas. Dan ketika ditanya sama polisi, maksud kamu apa? Nah, si David ini malah bilang, aduh pak, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya takut dianggap mengkhianati sekte tersebut. Karena saya ini termasuk anggotanya, Pak. Ya, akibat hal ini, karena Davidnya nggak mau ngomong apa-apa, ya polisi juga nggak bisa apa-apa, guys. Sampai akhirnya, 44 tahun kemudian, yaitu di tahun 2018, barang bukti yang sempat disimpan, yaitu sperma, itu akhirnya dites. Karena pada saat tahun 2018 itu, teknologi udah makin canggih kan, guys. Dan ada teknologi DNA. Nah, akhirnya polisi buka lagi tuh list-list tersangka yang sempet ada di kasusnya Earlys, termasuk Bruce, Stephen, sama 100 orang lainnya. Dan ternyata dari hasil DNA tersebut ditemukanlah guys, satu yang match. Dan tersangkanya ternyata adalah Stephen, si satpam yang pertama kali menemukan Earlys dan yang pertama kali juga melaporkan kejadian ini ke polisi guys. Nah, pada saat itu kenapa sih sidik jarinya Stephen ini udah dicek tapi nggak bisa kedeteksi? Karena di gagang gereja itu kan namanya tempat umum ya guys ya. Nah, sidik jarinya kan bercampur dengan orang lain. Teknologi pada saat itu nggak mumpuni untuk mendeteksi secara spesifik. Dan ada kemungkinan juga kalau si Stephen ini pakai sarung tangan guys. Setelah memastikan bahwa Stephen ini adalah pelakunya, polisi menceklah latar belakang Stephen ini guys. Ternyata latar belakangnya ini sesuai dengan FBI profile yang waktu itu udah diberikan ke polisi. Yang pertama, memang Stephen ini orangnya suka menyendiri. Dan pada saat itu, ia masih berusia 28 tahun dengan latar belakang militer. Dan akhirnya polisi mendatangilah apartemen Stephen dan saat itu guys Stephen sudah berusia 72 tahun. Nah, ketika sampai di apartemennya, polisi kan ketok-ketok tuh pintunya kan. Nah, Stephen ini menjawab dari dalam apartemen, katanya tunggu sebentar. Tapi karena setelah menunggu beberapa lama pintu tetap tidak dibuka, polisi akhirnya minta kunci kamarnya Stephen ke pengurus apartemen. Dan setelah polisi membuka pintu apartemennya Stephen ditemukan sudah tidak bernyawa. Ternyata dalam rentang waktu tersebut, Stephen itu bundir dengan cara menembak dirinya sendiri. Dan akhirnya kasus pun ditutup. Nah, gimana guys untuk kisah kali ini? Menarik nggak buat kalian? Dan kalau kalian punya kisah-kisah menarik lainnya atau kasus-kasus yang menurut kalian menarik untuk kita bawain, boleh banget coret-coret di kolom komentar ya guys. Dan untuk kalian yang tadi udah nebak dan benar, boleh juga langsung aja coret-coret di kolom komentar. Oke, see you guys in the next story.